Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah bintih. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Siti Fatimah, putri beliau. Falam yadkhul 'alaiha, tapi Nabi enggak masuk. Aneh saat itu. Biasanya Nabi paling kerasan ada di rumahnya Siti Fatimah. Sampai ada di pintu, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak masuk. Wajah Aliun, datang Sayyidina Ali. Kaget juga Sayyidina Ali, kenapa enggak masuk? Fadakarat lahu dzalik. Wajah Aliun, maka ketika Sayyidina Ali datang ke rumah itu, Siti Fatimah nyeritakan, Walid tadi, ayah tadi Rasulullah datang tapi nggak masuk. Maka Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah, ada apa gitu? Nggak biasanya, tumben kata orang Jakarta. Kemudian fadzakarahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Sayyidina Ali menceritakan, anak anda Siti Fatimah lagi gelisah, anda tidak masuk, kenapa? Kalau inni ra'aitu ala babiha sitran maushiya, kata Nabi, ada di pintunya Fatimah ada korden yang warna-warni, mukhattatan, yang bukan sederhana tapi mulai bagus. Faqala li mali walid dunya, maka berkata Nabi, apa sih nilainya itu dengan dunia itu apa? Kok mulai begini, mulai menghiasi rumahnya dengan itu, kenapa? Kalau nutupi dengan sekedarnya nggak ada masalah, tapi sudah mulai urusan dunia nggak seneng. Sampaikan sama Fatimah, nggak seneng. Fa'ataha Aliun radhiyallahu anhu, maka datang Sayyidina Ali kepada Siti Fatimah, fadzakara dzalika laha, diceritakan itu kepada Siti Fatimah. Qalat liya'murni fihi bima sya'. Ali, kata Siti Fatimah, minta tolong datang lagi sama ayah. Apa yang diperintahkan terserah Abah, yang penting aku akan siap melakukan apapun untuk menebus ini semuanya. Jangan sampai berlanjut. Gimana caranya supaya Abah tadi itu, supaya ayah Rasulullah datang kembali ke rumah seperti biasa. Maka Nabi menjawab kepada Sayyidina Ali, tursili bihi ila fulan, kirimkan kepada si fulan itu kain, ambil, kirimkan kepada si fulan. Di situ ahlul bait bim hajah, karena keluarga situ punya hajat. Coba lihat bagaimana. Padahal satu-satu putri Rasulullah mari disayangi, tapi beliau tidak mau menjadikan putrinya manja dalam urusan dunia. Baru menghiasi rumah udah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik, anak nggak senang, berarti udah mulai cinta dunia ini. Terus apa untuk menebus itu? Sedekahkan, itu banyak yang perlu itu. Kira-kira kalau Nabi itu mampir ke rumah yang kita, mau enggak model begini kita nih? Kordennya ratusan juta, kursinya, babutnya, kif yani terbiyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam kepada putri kesayangannya, kepada putri kesayangannya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, ahda ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara, aku pernah dikasih hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu selimut yang baguslah, berhias begitu ya, kain yang berhias begitu. Falabistuha, aku pakai, bagus, dipakai sama Sayyidina Ali, dipakai. Faraitul ghadab fi wajhi,
maka aku melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat marah, melihat Sayyidina Ali pakai itu, kelihatan wajah Rasulullah SAW tidak senang. Ada riwayat bahwa ternyata itu ada tercampur dengan sutra, tercampur dengan sutra, yukhalituhu harir, ada campuran sutranya. Padahal kalau campuran sutra itu kalau dibawa 50% nggak apa-apa ya untuk laki-laki, tapi Nabi tidak senang. Ini mulai bagus-bagusan, ini mulai menghiasi diri nih Ali ini. Kalau bahasa sekarang kurang direken Nabi. Kelihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Maka Sayyidina Ali tahu, Nabi nggak setuju ini pakai ini. Langsung dibagi, dipotong-potong, dibagi, dikasihkan perempuan-perempuan oleh Sayyidina Ali untuk dijadikan kerudung bagi mereka, untuk dijadikan kerudung bagi mereka. Fasyagaktuha baina nisa'i. Ada riwayat bainal fawatim, fasyagaktuha bainal fawatim, aku bagi di antara Fatimah. Dari situ ada Fatimah istrinya binti Rasulullah, ada Fatimah binti Asad ibunya, ada Fatimah binti Hamzah anaknya Sayyidina Hamzah, dibagi antara Fatimah ada di situ. Dari sini bisa kamu ambil faedah diantaranya, seorang murabbi, seorang pendidik tadi itu harus merubah sikap jika ada yang tidak beres. Jangan nanti tetap aja senyum, kelihatan muridnya melanggar, kelihatan istrinya salah, putrinya salah. Jangan, harus merubah sikap. Kedua, marah itu tidak harus maksiat. Pada beberapa hal kita harus marah sekalipun bukan maksiat. Misal anak kita nggak belajar, malas belajar, kita marah. Anak kita sudah mulai cinta dunia, kita marah. Anak kita atau keluarga kita bakhil misalnya, kita marah. Kita tegur, apa maksudnya kamu begini? Walaupun bukan maksiat, kita perlu marah. Kenapa? Supaya tidak menjadi-jadi. Karena bahaya. Pertama korden, sebentar lagi pakaian yang mahal-mahal, bentar lagi minyak wangi, bentar lagi bongkar sana bongkar sini, terus begitu. Tapi Nabi SAW bagaimana? Awal sudah langsung ditegur, nggak berani kedua sudah. Begitu orang itu, jangan nanti dituruti baru kalau sudah maksimal nggak bisa apa-apa baru sadar. Tidak bisa ngatasi sudah sama anak saya, bisa ngatasi sama istri saya. Bukan tidak bisa ngatasi, kamu taruh di atas istri kamu taruh di atas anaknya kamu, akhirnya nginjek-nginjek kamu. Dari pertama langsung ditegur, jangan dibiarkan terus berlanjut, tambah nggak karuan nantinya. Halo, biar dulu, skin, insya Allah nanti bentar lagi pelan-pelan. Nggak bisa pelan-pelan, harus pertama langsung ditegur, insya Allah nggak sampai kedua. Kemudian yang ketiga, harus tahu orang itu harus ada bok, paham ya? Misal Sayyidina Ali tahu, Nabi marah, apa ya kesalahan saya, itu harus tahu, koreksi diri itu harus ada. Apa salah saya? Kok saya kurang diperhatikan ya? Seorang murid kepada gurunya, seorang istri terhadap suaminya, seorang anak terhadap orang tuanya, itu harus tahu. Oh iya, kok anak nggak dilihat, kenapa ya? Kok kelihatan marah, apa ya? Itu semuanya harus dikoreksi sehingga menghantarkan kamu ke dalam kesempurnaan, bukan goblok-goblokan. Ala kulli hal, nggak tahu walidi, nggak tahu ustadi, nggak tahu suami ana. Bukan nggak tahu, tapi kamu yang bodoh.
Kamu yang nggak tahu. Karena itu harus kamu tadi itu punya perasaan. Pada setiap ada perubahan itu adalah ada permasalahan yang harus kamu bereskan, kamu tangani. Kemudian setelah itu cari solusi. Gimana caranya membuat bahagia? Tuh lihat bagaimana Siti Fatimah. Tahu begitu, walaupun tidak ditegur sama Nabi, tapi cari solusi. Minta apa? Ngobati orang yang kecewa itu harus dengan melakukan sesuatu yang membuat dia bangga dan bahagia. Kalau kecewa karena malas, coba tampakkan giatnya kamu, dia akan bangga. Ala kulli hal. Kalau kecewa karena misalnya menggambur-gamburkan duit, coba tampakkan kamu tadi itu bahwa kamu tadi itu terperinci semuanya. Untuk apa itu semuanya? Maka akan bangga dengan kamu. Jangan kamu tadi itu merasa, wah ya wis, kalau tidak mau diperhatikan ya udah, bukan salah saya, salah situ. Nggak beres. Koreksi kekecewaan tadi itu apa sebabnya, dan kamu berubah melakukan sesuatu yang bisa membanggakan. Terobati jadinya kalau begitu. Terobati jadinya kalau begitu. Tuh lihat bagaimana Sayyidina Ali. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat senang pakai selimut itu, dia mikir apa ya yang buat Nabi senang? Oh iya, ini tak kasihkan perempuan aja. Karena itu hal yang demikian ini harus kita betul-betul pahami, sehingga kita ini benar-benar persis bersikap tadi itu, berbuat, berlaku tadi itu persis, nggak keliru. Ini semuanya adalah tarbiyah daripada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya. Karena itu perlu untuk tarbiyahkan kepada keluarga kita. Wallahu a'lam.